Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Kami berdoa dalam setiap aktivitas kita diberkati Tuhan, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan melalui media ini. Kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita kembali mengenal Allah lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita sama-sama belajar bahwa kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai topik kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami bertemu satu dengan yang lain melalui media ini Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan berada, kiranya Tuhan Engkau melindungi, Engkau memberkati seluruh umat Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyampaikan kabar baik lagi benar, yaitu firman Allah yang hidup tentang Yesus Kristus, tentang ajaran yang Engkau ajarkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan melekat dalam hati dan pikiran kami melakukannya, dan iman kami timbul dan menghasilkan buah yang lebat bagi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami dan mengurapi kami. Pakai media ini terus untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah makna dari doa Bapa kami. Nah, sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal 6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Ayat ini adalah ayat yang sangat familiar, ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Bahkan ayat yang barusan kita baca menjadi ajaran Kristus dalam setiap kita menaikkan permohonan doa. Namun bukan berarti hanya doa itu yang kita naikkan kepada Tuhan ketika kita berdoa. Dan bukan hanya doa yang singkat yang kita naikkan kepada Tuhan, karena kita tahu Allah sendiri atau Yesus pun pernah berdoa semalam-malaman. Hanya doa Bapa kami merupakan ajaran yang Yesus ajarkan agar setiap orang berdoa ada urutan konteks dalam berdoa mereka. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, doa Bapa kami adalah doa yang banyak sekali orang hafal, banyak sekali orang yang fasih lidah untuk memperkatakannya. Tetapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, dalam setiap doa Bapa kami ini, ketika kita akan mengetahui makna demi makna dalam setiap kata demi kata, kita akan semakin menghormati Allah, kita akan semakin tunduk kepada setiap ketetapan Allah, bahkan kita akan menyatakan kesadaran kita bahwa kehidupan kita sangat bergantung kepada Tuhan. Saking hafalnya saudaraku dikasih dalam Tuhan dengan ayat atau doa Bapa kami ini, tidak sedikit orang dalam tanda kutip menyepelekan kata demi kata, ayat demi ayat dalam Matius pasal 9 tadi yang barusan kita baca. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan, pengharapan, permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan, bukanlah sekedar lip service, bukanlah sekedar indahnya perkataan yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita akan terima banyak berkat dalam konteks doa Bapa kami pada hari ini. Kita akan melihat yang pertama, saudaraku dikasih dalam Tuhan, di sana dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Yang pertama saya mau melihat saudara, bahwa dalam konteks di awal kita akan ketemu dengan namanya begini, hormat kepada Allah dengan ucapan syukur. Nah, hormat dengan ucapan syukur tadi dalam tulisan Bapa kami yang di sorga adalah sebutan atau sebuah pengakuan
yang dinaikkan umat, yang dinaikkan orang percaya, yang dinaikkan seluruh sidang jemaat, bahwa mereka mengaku kehidupan mereka di luar Tuhan sia-sia. Tapi dengan mengatakan Bapa kami yang di sorga, menyatakan bahwa keberadaan Tuhan, keberadaan Bapa yang kita sembah itu sedang berada di sebuah tempat yang mulia, di sebuah tempat yang kudus, di sebuah tempat yang di mana saudara dan saya akan berada bersama-sama dengan Dia. Dengan mengucapkan dengan Bapa kami yang di sorga merupakan sebuah panggilan yang sangat akrab, sebuah panggilan yang sangat dekat, seperti seorang bapak dengan anak. Ketika Bapa kami di sorga, maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya berdoa, di dalamnya melibatkan penyembahan kepada Allah yang secara tidak langsung saudara dan saya paham dan mengenal status siapa kita di hadapan Tuhan, status siapa kita di hadapan Allah Bapa, bahwa status saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-15, saudaraku dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dalam kitab Roma pasal ke-8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh sebab itu, roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, roh yang ada pada kita bukan roh ketakutan, roh yang ada pada kita bukan roh yang mengintimidasi atas setiap dosa dan pelanggaran kita, sekalipun ada potensi dalam kehidupan manusia untuk jatuh dalam dosa, untuk melanggar. Tetapi sesungguhnya ketika kita mengaku Dia Bapa kita yang ada di dalam kerajaan Allah, dan saudara dan saya mengaku bahwa saudara dan saya menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, maka Allah memberi roh yang mendatangkan kuasa, bukan roh ketakutan, tapi roh yang penuh dengan keberanian, sehingga roh kita bisa dan sanggup memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, memanggil Bapa di sorga dalam doa dan permohonan, kita secara tidak langsung menjelaskan keberadaan kita tadi, status kita tadi, bahwa saudara dan saya anak Allah. Maka dari sini, saudaraku dikasih dalam Tuhan, yang harus kita pahami bahwa ketika kita memanggil Dia Bapa di dalam sorga, yang terkandung di dalamnya adalah status saudara dan saya sebagai warga kerajaan sorga, anak-anak Allah, maka kehidupan kita seyogianya menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita di bumi mencerminkan karakter Kristus. Kehidupan kita di bumi ini harus mencerminkan keadaan sorga. Karena saudaraku dikasih dalam Tuhan, dari mana kita berasal bisa menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Seseorang berasal dari sebuah daerah akan terlihat dari cara hidupnya, baik dia logat berbicara, makanan kesukaannya, ya kan? Ada banyak hal yang mencirikan seseorang. Oh, ini dari desa ini, oh ini dari wilayah ini. Kenapa? Karena dia punya logat bahasa atau dia punya ciri makanan yang khas yang dia suka. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan demikian. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di sana dikatakan, saudara dan saya bukan lagi orang asing di hadapan Allah. Tapi justru saudara dan saya dikatakan sewarga dari orang-orang kudus. Bapak Ibu, saya mau tegaskan, hanya orang-orang kudus yang bisa masuk kerajaan sorga. Orang najis tidak bisa masuk sorga. Orang hina tidak bisa masuk sorga. Orang berzina tidak bisa masuk sorga. Hanya orang-orang kudus. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Lalu kita berpikir begini, bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus selama kita ada di dunia? Bagaimana mungkin kita hidup sempurna selama kita ada di dunia? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, karya Allah cukup menjawab segala sesuatunya itu. Kita kudus karena kita dikuduskan. Kita sempurna karena kita disempurnakan. Dalam kitab Filipi pasal yang ke-3, Filipi pasal yang ke-3, ayat yang ke-20, di sana ditulis begini.
Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah dalam sorga. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, sekali lagi Alkitab mencatat bahwa saudara dan saya adalah kewargaan di dalam sorga. Maka ketika kita memanggil dia Bapa di dalam sorga, makna dari doa ini menjelaskan yang pertama bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kita sembah berada di sorga, dan saudara dan saya berasal dari sorga. Ketika saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dengan baik. Ketika maut menghampiri hidup saudara dan saya, ketika kesudahan dari segalanya tiba, maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita bersama-sama dengan Allah di sorga. Haleluya. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita tadi memanggil Allah di dalam sorga, maka yang harus kita pahami, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang kudus, Dia Bapa yang berkemurahan, Dia juga Bapa yang disiplin. Nah, berikutnya saudaraku dikasih dalam Tuhan, dalam kitab Matius pasal 6 tadi, Matius pasal 6 ayat yang ke-9 tadi, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, selain kita mengaku Bapa kita di dalam sorga, Alkitab menyatakan bahwa dikuduskanlah namamu. Allah Bapa harus menjadi pusat hidup kita. Yang paling utama dengan memuliakan namanya yang kudus. Seluruh hidup kita harus benar-benar menyatakan penyerahan diri yang mutlak kepada Allah. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, menguduskan nama Allah berarti tidak mengubah Allah menjadi kudus. Bukan. Jadi bukan berarti ketika kita bilang dikuduskanlah namamu, bukan Allah yang kita buat menjadi kudus, karena tidak. Karena Dia memang kudus. Karena Dia Allah yang harus kita hormati. Karena Dia Allah yang harus kita sembah. Karena Dia Allah yang harus kita agungkan. Karena Dia memang kudus keberadaannya. Dia berada di dalam sorga. Sorga adalah tempat orang-orang kudus. Sorga adalah tempat di mana Allah kita bersemayam. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Maka Yesus sejak awal hendak mengingatkan bahwa doa kita bukan untuk mendikte Tuhan. Doa kita bukan menurut apa yang menjadi kehendak kita. Doa kita justru ketika saudara dan saya berdoa dengan konsep doa Bapa kami ini, bahwa seluruh aspek doa kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Bukan mau kita, bukan kehendak kita, bukan ingin kita, dan bukan waktu kita. Tetapi segala sesuatunya ada dalam waktu Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita memanggil Dia Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengerti segala keperluan saudara. Dia Bapa yang mengerti segala kebutuhan hidupmu. Dia Bapa yang tahu kadar berkat yang harus diberikan kepada saudara dan saya. Dia Bapa yang tahu memberikan kedisiplinan, menghibur, dan dengan kemurahan hatinya memberkati saudara dan saya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kata dikuduskanlah namamu dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal pertama ayat 14 dikatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Maka saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, ketika saudara dan saya memanggil Dia, dikuduskanlah namamu. Ayat 15 tadi katakan, hendaklah kamu menjadi kudus. Justru kehidupan saudara yang dijadikan kudus. Pada hakikatnya, manusia sudah jatuh dalam dosa. Alkitab mencatat bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kalau sampai hari ini kita datang bisa menyembah Tuhan,
kita berani berhadapan dan menaikkan doa pengharapan kita kepada Tuhan, kita berani melayani Tuhan, kita sanggup kuat untuk ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan karena kita yang kudus, tetapi karena saudara dan saya dijadikan kudus oleh karya tebusan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan di sana dikatakan di dalam seluruh hidupmu yang sama seperti Dia, ayat 15 tadi, yang kudus. Jadi saya ulangi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil saudara dan saya, telah memanggil kamu. Maka kekudusan Allah bukan karena Dia kita yang kuduskan, bukan Dia kita yang jadikan kudus, tetapi Dia memang kudus dari awal sampai akhir. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita lebih masuk lagi lebih dalam. Ayat yang berikutnya, Matius pasal 6, ayat yang ke-10, di sana dikatakan demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, hal ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen ketika saudara dan saya berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kerajaan Allah merupakan keadaan di mana saudara dan saya tahu Allah yang menjadi rajanya memerintah di atas singgasananya. Dan Allah itu hadir dan memerintah di sana. Ungkapan kerajaan Allah adalah pokok penting yang diajarkan Yesus dalam pengajaran-pengajarannya selama Yesus ada di bumi. Maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, berdoa dengan cara ini berarti mengakui dan mengundang Allah hadir dan memerintah, menjadi penguasa atas dunia dan atas hidup kita, atas keluarga kita, atas usaha kita, atas bisnis kita. Apapun yang kita kerjakan, kita minta bahwa Allah yang hadir, Allah yang berkuasa itu bersama-sama dengan kita. Karena apa? Datanglah kerajaanmu, dengan artian Allah sendiri yang akan memerintah hidup saudara. Jadilah kehendakmu, bukan mau kita tetapi kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Seperti apa yang ada di sorga. Kalau di sorga ada penuh dengan damai sejahtera, maka dalam keluarga kita juga akan ada damai sejahtera. Di usaha kita pun akan ada damai sejahtera. Kalau di sorga ada sukacita, dalam setiap pekerjaan kita ada sukacita. Dalam pelayanan kita ada sukacita. Di sorga ada sorak-sorai kemenangan, maka setiap apa yang kita kerjakan penuh dengan keberhasilan, penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai kemenangan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan dalam kitab Roma pasal yang ke-14, Roma pasal 14, ayat yang ke-17. Di sana dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya tegaskan bahwa ketika saudara berdoa, datanglah kerajaanmu, dengan kata lain bahwa di dalam kerajaan sorga itu isinya kebenaran, itu isinya kuasa dan sukacita. Maka ketika kita minta kerajaan Allah hadir dalam setiap aspek hidup kita, ketika kita minta kerajaan Allah hadir di bumi ini, maka di dalamnya kehidupan saudara dan saya harus hidup dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Harus berani berkata ya di atas ya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi di sana dikatakan ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran sebagai anak Allah. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka hidup kita harus mencerminkan kebenaran. Hidup kita harus mencerminkan damai sejahtera. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, bukan jadi syak bagi banyak orang. Kehidupan anak-anak Allah harus menjadi kesaksian bagi banyak orang, bukan menjadi cibiran bagi banyak orang. Dan di sana dikatakan sukacita oleh Roh Kudus. Maka kehidupan kita harus dituntun, dipimpin dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap kehidupan kita, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan karya Allah.
Saudaraku dikasih dalam Tuhan, tiga hal ini kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara. Dalam tiga aspek ini, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa dalam doa Bapa kami, makna kandungan kuasa daripada Allah. Mari kita menghormati Dia, kita menghargai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Maka tiga hal ini adalah intinya hormat kepada Allah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat seri-seri berikutnya, karena berikutnya kita akan sambung lewat media ini juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, tetap kuat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberkati kehidupan kita. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang mengajarkan kami, Engkau yang menguatkan iman kami, sehingga hidup kami benar-benar ada dalam naungan kasih Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, ajar kami agar kami hidup benar di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami mau Tuhan, ketika kami memanggil Engkau Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Hal ini mengajarkan kepada kami Tuhan, kalau hidup kami harus hormat, harus tunduk kepada ketetapan Allah dengan penuh rasa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh umat Tuhan yang menyaksikan media ini Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan pakai setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan.